Oke baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bertemu bersama saya Adi Kurniawan. Hari ini saya ingin sharing mengenai icebreaker. Nah, bersama sahabat saya ada Coach Ferdi Kawi dari Palembang. Ini saya ingin sharing kepada teman-teman yang hari ini ikut menyaksikan live kita. Hari ini ada Safitri Ayu. Wah, assalamualaikum adikku. Ada Lutfi Siregar, wah, penguasa Deli Serdang nih. Pengusaha muda, sukses. Ada Coach Ferdi Kawi juga sudah hadir. Terima kasih. Kita sambil masih menunggu teman-teman yang bakalan masuk, kita ingin sharing. Ada Kak Dewi juga. Kita ingin sharing sedikit tentang bagaimana icebreaker ketika dia bertransformasi atau berkolaborasi dengan sistem yang namanya sistem digital. Ya, nanti kita akan sharing bersama Coach Ferdi Kawi. Beliau adalah icebreaker nomor 1 di Indonesia. Halo Bang Lutfi. Juga beliau adalah sudah mendapatkan certified trainer dari New NLP. Juga sudah mendapatkan certified trainer dari BNSP. Ada juga certified public speaking dari IPSA. Coach Ferdi juga merupakan sebuah owner dari Help People Management. Nah, bagaimana keseruan kisahnya? Kita akan undang langsung Coach Ferdi untuk bisa membersamai kita. Apakah sudah masuk? Kita tunggu. Biasa sekali. Suara Iya. terdengar? Ya, dengar, Gus. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana selamat malam, Coach Ferdi? Agak bergema suaranya? Jelas? Bergema? Enggak, suaranya. Ada. Saya. Oke. Ya. Suara baik. Bagaimana selamat malam, Coach Ferdi? Apa? Selamat malam, apa kabar? Agak terputus-putus sedikit. Oke, ini sudah lebih stabil. Oke. Iya, gimana kabarnya, Coach Ferdi, malam ini? Luar biasa. Wah, hari ini keren sekali. Dibuka oleh Coach Ade Kurniawan yang merupakan seorang trainer dari Akademi Komunikasi, ya. Dan Anda bisa melihat public speaking-nya ketika membukanya sangat keren sekali, penuh semangat, dan saya yakin tentunya yang hadir hari ini pasti tidak sabar lagi untuk belajar bersama, ya. Thank you nih, Coach Ade, udah buka dengan luar biasa sekali. Keren banget nih, saya banyak belajar nih, ya. Iya, tentunya salam es batu dulu ya, salam es batu, brr, gitu ya. Iya, Ferdi, mengawali sharing kita malam ini nih, Coach. Kita kan membahas tentang bagaimana digital dengan icebreaker ya, icebreaker. Sebenarnya saya sendiri pun merupakan sesuatu hal yang baru sih tentang icebreaker ini saya dengar, gitu kan. Kalau digital saya udah cukup paham lah tentang itu. Cuma saya juga sebelum ini sudah search juga di googling, gitu kan. Saya cari-cari tentang digital icebreaker, gitu kan. Ternyata belum banyak sih artikel yang menceritakan tentang itu, gitu kan. Nah, yang jadi kebingungan saya hari ini, emang bisa, gitu kan, icebreaker itu transformasi dengan digital, gitu. Lalu gimana sih caranya, gitu? Gimana, Coach Ferdi, kira-kira? Siap. Wah, sebelumnya saya sangat luar biasa sekali melihat dari Coach Ade Kurniawan yang begitu semangat, ya. Kita bisa melihat beliau juga beberapa hari ini dengan bisnisnya, kemudian juga mengadakan IG Live yang menebarkan kebaikan untuk sesama tentunya, ya. Dan kalau Anda juga lihat desain kita hari ini didesain dengan sangat spesial dari warung desain gado-gado, ya. Tentunya dengan desain yang sangat luar biasa, dengan tata warna yang sangat menarik dan memikat, sehingga Anda semua pada malam hari ini. Thank you, Coach. Desainnya keren sekali, sangat powerful dan penuh energi, ya. Ada penguin es batunya itu, ya. Wow, itu benar-benar sentuhannya sangat menarik sekali, ya. Dan tentunya seperti yang kita ketahui sekarang, di mana adanya pandemi COVID-19 ini, sekarang situasi sedang yang awalnya kalau kita workshop, kalau kita training, kalau kita ketemu dengan banyak orang, kita sangat enak untuk memainkan permainan, ya. Mau pesertanya kita ajak jungkir balik sekalipun, enak.
dan kalau kita mau mengontrolnya juga sangat enak. Tetapi sekarang di era digital kita harus melakukan ice breaking, di mana ada tantangannya, yaitu berupa ya screen. Kita mau via Zoom, Google Meet, bahkan IG Live ini, kita terhalang ada yang namanya layar. Tantangan bagaimana layar ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap selalu ceria, untuk selalu fun dengan sebuah permainan tentunya ya. Dan pastinya kalau dari ini ya, kalau misalnya membawakan training ketika mengisi pelatihan, apakah Coach Ade juga suka melakukan ice breaking? Kalau saya sih nggak tahu ya, Coach, yang saya lakukan ini ice breaking atau tidak. Cuman memang saya sering sih ketika melihat audiens itu jenuh, saya kasih game, lawan-lawan kata atau gimana. Nah itu ice breaking atau bukan itu, Coach? Wah, itu juga termasuk dari salah satu ice breaking itu. Jadi dalam bentuk permainan gitu ya. Wah, luar biasa ya. Dan tentunya ya bagi Anda yang profesinya para trainer, pengajar, atau apapun itu, pasti untuk membuat suasana kelas Anda menjadi lebih hidup, lebih menarik, dan memukau, pasti salah satu senjata yang perlu Anda persiapkan adalah ice breaking ya. Dan tentunya saya lihat training-training dari Ade juga udah ramai gitu ya. Ada bagaimana mengatur suasana kelasnya itu lebih berbeda ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan share kepada Anda bagaimana Anda mampu menerapkan digital ice breaking ini tentunya. Pastinya kalau Zoom pasti beda pula cara kita melakukan metode ice breaking-nya ya. Saya akan coba yang pertama untuk via IG Live ya. Via IG Live akan memberikan Anda sebuah pertanyaan. Bagi Anda yang mampu berhasil menjawab pertanyaan saya, Anda boleh DM saya akan berikan Anda e-book seputar tentang ice breaking ya. Jadi bagi Anda yang berhasil menjawab, Anda boleh DM saya, dapatkan bonus e-book spesial untuk Anda ya. Simak baik-baik pertanyaannya ya. Ikuti ya. Ya. Dua piring, 4 garpu. Berapa? Silakan Anda ketikkan jawabannya. Ya. Silakan Anda ketikkan jawabannya. Bagi Anda yang berhasil menjawab, Anda akan mendapatkan bonus e-book spesial ya tentang 70 ice breaking yang bisa Anda mainkan untuk membuat kelas Anda menjadi lebih hidup. Saya ulang sekali lagi, ikuti kata-kata saya. 2 piring, 3 sendok, 4 garpu. Berapa? Silakan Anda ketik ya. Berapa? Ayo. Oke, ayo. Berapa? Ya? Nah, silakan diketik di bawah teman-teman yang sedang live. Bagi Anda yang berhasil dan bagi Anda yang beruntung, Anda akan dapat langsung bonus e-book spesial khusus untuk Anda ya. Saya ulang sekali lagi. Oh, ya. Suaranya ya. Terputus. Ade, apakah suaranya? Terputus sedikit sih, Coach. Oke, ini saya coba lagi ya. Oke, perhatikan soalnya lagi ya. Ikuti kata-kata saya ya. 2 piring, 3 sendok, 4 garpu. Berapa jumlahnya? Silakan Anda ketik ya. 2 piring, 3 sendok, 4 garpu. Berapa jumlahnya? Iya, silakan Anda ketikkan di kolom komentar. Bagi Anda yang berhasil, Anda akan dapat langsung bonus e-book spesial seputar tentang ice breaking yang bisa dilakukan ya. Oke. Silakan Anda ketik ya. Siapa mana? Yang bisa menjawab? Wah, ada nih, Coach. Wah. Friendly Property. Oke, silakan. Kita tunggu jawabannya ya. Oke, silakan yang lain. Kita tunggu jawabannya. Iya. Dari Friendly Property. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, yang lain silakan.
Amin. Nah, oke, thank you. Oke, kali ya. Oke. Kalau dari, oke, 9. Sariwi 9. Agustina Lim 9. Oke. Thank you. Apa jawabannya? Kurang kedengaran, Coach. Kurang kedengaran. Jadi, saya soal. Tadi saya memberikan soal. Kedengaran, Bro Ade? Oke. Tadi saya memberikan soal. Oke. Ikuti kata-kata saya. Ya. 2 piring, 3 sendok, 4 garpu. Berapa jumlahnya? 2 piring, 3 sendok, 4 garpu, berapa jumlahnya? Gitu, Coach ya? Iya, luar biasa. Itulah jawabannya ya. Emang gak salah nih. Emang Bro Adi Kurniawan ini adalah trainer yang handal dan bisa langsung tahu jawabannya ya. Nah, ini adalah contoh permainan. Seringkali ketika kita membawakan ini, masih ada saja yang menuliskan 9 misalnya ya. 9, 1 garpu ya. Dan selamat kepada Friendly Property nomor 1 serta Perdia, nanti boleh DM saya untuk dapetin bonus e-book spesial ya. Dan tentunya permainan tadi mengajak kita bahwa yang saya minta tadi adalah ikuti kata-kata saya, bukan Anda untuk menghitungnya. Jadi saya tidak menanyakan jumlahnya, saya hanya minta Anda untuk ikuti kata-kata saya. Jadi jawaban yang tepat adalah ketika Anda hanya mengulanginya. Nah, oke, ini yang menarik. Anda bayangin, ketika Anda membawakan di depan, kemudian setelah kemudian Anda memberikan makna kepada penonton. Ya, tentunya pada malam hari ini, dari pertanyaan ini, pada sesi kali ini, akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik seputar tentang komunikasi. Nah, jadi ini jika kita menjelaskan ini dihubungkan dengan tema training kita. Tentunya itu akan membuat kelas kita di awal lebih powerful, ya. Oke. Baik. Wah, ternyata sesimpel itu tapi pengaruhnya besar ya, Coach Ferdi ya, tentang icebreaker ini. Sederhana banget, tapi berdampak dan berpengaruh besar terhadap ya mungkin konsentrasi dan daya tarik audiens ya. Coach Ferdi Kawi Baper ini mungkin jaringannya sedang bermasalah. Gak apa-apa, kita tunggu dulu ya teman-teman semuanya. Ini merupakan sebuah diskusi yang sangat menarik saya rasa. Wah, udah Coach Ferdi? Sinyalnya, jaringannya udah oke? Sudah. Ini lebih jelas suara saya? Ini lebih jelas, lebih bagus, lebih mantap sih. Baik, Coach. Tadi kita sudah coba nih kan mengenai icebreaker yang ada di live Instagram, gitu kan. Sejauh ini icebreaker itu ketika dilaksanakan di digital bisa di seluruh media digital atau hanya beberapa media-media tertentu saja atau media-media yang bisa berinteraksi seperti ini aja. Kalau dia yang modelnya kita membaca teks, itu bisa nggak kira-kira untuk digunakan metode icebreaker ini? Oke, jadi ice breaking itu tentu ada banyak jenis ya. Ada beberapa tipe-tipe ice breaking. Ada 5 tipe. Yang pertama adalah metode tepuk. Jadi bagaimana kita penonton untuk melakukan tepuk. Ya. Kemudian yang kedua adalah senam. Bagaimana ada lirik lagu, kita joget sama-sama sambil bergerak. Itu yang kedua, senam. Kemudian yang ketiga, bisa juga kita mainkan yang namanya teka-teki. Seperti yang saya lakukan tadi, dan sebuah pertanyaan atau soal logika kepada penonton. Kemudian yang keempat, bisa juga dengan jurus permainan. Biasanya permainan ini kalau mau lebih seru, ada interaksi kalau kita offline ya, jadi saling bersalaman atau saling ada gerakan apa. Nah itu
di offline lebih terasa. Tapi online pun juga bisa kita melakukan permainan, tergantung kreativitas kita, ya. Kemudian yang kelima, ada juga metode sulap. Bagaimana ketika kita sudah sulap, itu akan membuat orang juga merasa kita, wow, keren, menarik perhatian. Nah, jadi di antara 5 jenis ini, tergantung kreativitas Anda, bagaimana Anda mampu menerapkannya, baik dalam metode pengajaran Anda, di mana Anda mampu mengambil ice breaking yang sesuai dengan materi Anda. Apakah mau pakai tepuk, apakah mau pakai senam, teka-teki, kemudian permainan, atau sulap. Ya, jadi bagaimana tergantung Anda mengkonsepkannya. Jadi tergantung style kita nyamannya. Ada orang yang tidak terlalu bergerak, tidak terlalu yang berlebihan, maka dia pakai teka-teki saja sudah cukup. Tapi kalau orang yang apa mau ajak aku atau apa, it's okay. Jadi kembali ke karakter masing-masing. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nah, Coach, saya pernah nih kan mendapati sebuah problem lah ketika sedang mengikuti seminar ataupun sorry. Ya, oke. Bisa dengar saya? Oke. Jatuh ya. Baik. Saya pernah mengalami sebuah masalah sedikit lah ketika mengikuti trainer dan sebagainya. Di awal-awal dulu saya ketika mengikuti trainer itu, ketika saya mencoba untuk melakukan ice breaking gitu kan, serta supaya mereka tidak jenuh ataupun supaya mereka tidak bosan gitu kan. Nah, ternyata banyak dari mereka itu yang tidak mau mengikuti instruksi dari saya, entah karena alasan malu, nggak pede atau dan sebagainya. Kira-kira gimana sih Coach cara menghadapi peserta itu yang ketika kita berikan ice breaking itu mereka tidak antusias gitu? Oke. Yang perlu kita lakukan adalah, suara saya cukup jelas? Cukup jelas? Oke. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita ada bridging di depan dengan elegan. Bridging di depan dengan elegan seperti ini. Misal, Pak Ade, ayo tepuk tangan yang semangat. Yo Pak Ade, tepuk tangan yang semangat. Ayo Pak Ade, tepuk tangan yang semangat. Kalau saya bilang begitu, kita akan merasa apa ini ya? Mereka tidak nyaman. Semuanya, kita akan belajar bersama-sama. Yo, tepuk tangan. Ayo, tepuk tangan. Yo, tepuk tangan. Tentu ini dalam tanda kutip akan membuat peserta merasa kurang nyaman. Oke? Bagaimana membuat mereka lebih nyaman dan mau bergerak? Ya, kita bisa melakukannya dengan misal kita bisa membuatnya dengan kata-kata seperti ini. Rata-rata orang yang sukses adalah orang yang penuh antusias dan penuh semangat. Dan tentunya yakin sekali ya, hari ini yang hadir semuanya sangat semangat. Yakin Bapak Ibu hadir hari ini pasti menginginkan kesuksesan. Dan untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita belajar dengan materi yang sangat menarik, apa boleh sediaannya Bapak Ibu untuk kita bertemu paling semangat di ruangan ini untuk membuat semangat kita, antusias kita keluar dengan maksimal, sehingga kita belajar nanti kita dapat menyerap ilmu dengan maksimal. Oke, siap Bapak Ibu? Tepuk tangan antusias. Oke, Bapak Ibu, lebih besar lagi, lebih kuat lagi gitu. Jadi bagaimana kita menggiringnya itu dengan rapi, dengan teratur, tanpa seolah-olah memaksa. Dibanding dengan namanya bridging, ada kata-kata pengantar. Mengapa mereka harus melakukan hal tersebut? Oh, bridging ya, Coach ya, bridging namanya ya. Seperti itu, luar biasa ya. Ternyata icebreaker itu penting Coach ya. Jadi kalau apa sih yang menjadi sebuah perbedaan yang bakalan sangat signifikan ketika seorang pembicara publik ya berbicara dengan durasi yang sangat panjang, namun tidak menggunakan ice breaking.
sebagai penjedanya mungkin. Ya. Apa dampak terburuknya yang bakalan terjadi nanti, Coach? Oke. Thank you sekali, Coach Ade. Pertanyaan yang sangat menarik sekali, sangat bagus sekali. Ya, seperti yang kita ketahui, berdasarkan survei, rata-rata orang akan kehilangan konsentrasinya sekitar 15 menit sampai 20 menit. Ketika materi 15 sampai 20 menit kemudian konsentrasi akan turun. Konsentrasi maksimum itu adalah di 5 menit pertama. Sesudahnya mulai turun. Kalau kita tidak mengetahui hal tersebut, kita terlalu memaksa materi kita terus, maka yang ditakutkan, apa yang kita berikan kurang maksimal. Sehingga ice breaking sangat penting sekali. Bagaimana ketika kita membawakan ice breaking ini, mereka lebih selain itu, ice breaking yang baik adalah breaking yang bukan hanya mencairkan suasana, bukan hanya membuat happy saja, tetapi mampu menciptakan meaning di dalam materinya. Jadi ketika walaupun ini sesinya sudah 15-20 menit, kita masuk ice breaking lagi, tapi kita memperkuat konten materi kita. Sehingga ini akan membuat materi Anda menjadi lebih powerful. Begitu. Berarti harus keterkaitan, Coach, ya, antara ice breaking yang kita sampaikan dengan materi yang mau kita sampaikan. Itu harus ada keterkaitannya ya. Itulah yang membedakan antara CV para trainer tentunya ya. Jadi kalau misalnya semakin dia mampu memberikan keterkaitan, kemudian meaning, tentu akan meningkatkan nilai jual dan tarif profesional trainer itu sendiri atau gitu. Wah, luar biasa Coach Ferdy Kawi. Diskusi ini sangat menarik. Teman-teman mungkin yang ingin bertanya ya dengan Coach Ferdy, ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, sangat jarang sekali ada di live Instagram saya terutama ya. Teman-teman yang mau tanya silakan langsung komen di kolom komentar kita, bakalan dijawab langsung dengan Coach Ferdy Kawi tentunya. Nah, Coach, pertanyaan dari teman-teman. Sebagai seorang pembicara yang baru ingin memulai mempelajari atau memasukkan icebreaker ke materinya, gitu. Hal sederhana apa sih yang bisa dilakukan? Yang paling sederhana saja untuk mulai menggunakan icebreaker di sela-sela materinya. Hal yang paling sederhana bisa Anda lakukan adalah Anda boleh googling, ya. Anda boleh ketik teka logika. Kemudian di situ akan banyak muncul sekali teka-teki logika yang ada di Google. Anda pilih yang menurut Anda soalnya benar-benar unik, ya, unik dan ibaratnya tidak terlalu pasaran, tidak terlalu sering ditanyakan. Setelah Anda pilih, Anda ambil, kemudian Anda hanya berupa baik di IG Live ataupun misalnya di Zoom atau di apapun, Anda ketik sambil misalnya, biasanya kan kalau kita training, peserta itu kan nunggu tuh. Daripada mereka jenuh, menunggu peserta yang belum datang, kita berikan soal, ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa jawab? Ayo silakan sambil menunggu yang lain. Sehingga mereka ada mengisi waktu kosong itu dengan lebih produktif. Ya, jadi kita, langkah terbaiknya adalah cari soal logika yang menantang. Iya. Itu langkah awal, Coach, yang paling sederhana dan paling mudah lah ya dikerjakan oleh kita-kita yang baru mencoba menggunakan icebreaker. Nah, gimana teman-teman yang ingin berdiskusi dengan Coach Ferdy tentunya? Oke, jadi silakan Anda boleh bertanya seputar apapun ya, sesuai dengan tema kita hari ini, digital icebreaker ya. Anda boleh ketik, mungkin kendala-kendala Anda, pengalaman Anda apa, boleh Anda ketik ya, diskusikan bersama. Dan tentunya bukan hanya dari saya, tentunya kita juga bisa melihat dari sudut pandang Coach Ade, yang dimana beliau ini seorang life and business coach ya. Bukan hanya itu, saya juga wow, sudah melakukan penjualan makanan. Beliau ingin membuktikan dulu nih, sehingga bisnis coach-nya lebih tajam ya. Dan saya sangat luar biasa sekali
usia masih muda, akhir tahun 93, tapi sudah banyak ikut training, sudah banyak belajar, dan bahkan membuka kelas-kelas training, bahkan membuka bisnis sendiri ya. Luar biasa sekali, banyak belajar nih saya. Mantap ini. Ya, untuk yang lain, iya. Ini Coach, ada dari Mas Agustina Alim ya, Agustin Alim. Nah, bagaimana supaya breaking yang kita lakukan di kelas training tidak garing dan mampu menghibur audiens? Nah, gimana Coach Ferry? Biar nggak gitu. Agustin Alim, ya, sahabat setia saya, luar biasa, selalu mantau IG live terus, kemudian banyak belajar sekali, ya, luar biasa nih Agustin Alim ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Mengapa kita caranya supaya tidak garing ya? Cara yang pertama, kalau Anda ingin apa? Pastikan pakai ice breaking yang gerak-gerak yang Anda sendiri pun belum menguasai. Karena itu akan lebih. Jadi kalau kita gerakan-gerakan yang kita belum, menurut kita belum nyaman, belum lucu, itu akan terkesan garing. Saran saya untuk membuat ice breaking ini menjadi lebih menghibur, lebih memilih permainan yang melibatkan peserta, sehingga yang membuat yang menghiburnya itu adalah peserta sendiri, bukan kita. Contoh, saya berikan misal, ini kita bicara offline, ya, offline, ya. Misal ada peserta 20 peserta, misal. Saya akan membukanya. Baik, Bapak Ibu, badan Anda mulai di sini. Tapi saya takut pikiran Anda bertanya kemana-mana. Mungkin lagi mikirin kerjaan, lagi mikirin anaknya gitu ya. Dan untuk itu, saya ingin memastikan agar Anda semua yang hadir hari ini benar-benar hati, pikiran, dan benar-benar ada di sini ya. Oke, untuk itu saya ada sebuah permainan. Permainannya adalah seperti ini. Nanti kalau saya bilang pagi, maka Bapak Ibu tangan satu kali. Kita coba ya, pagi. Oke, Kak Sandi boleh coba pagi. Oke. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu tepuk tangannya 2 kali. Kita coba ya, siang. Oke. 3 kali. Kita coba ya, sore. Nah, tepuk tangan. Malam. Tepuk tangan. Jelas Kak Sandi? Oke, are you ready? Dengarkan. ready. Oke, siap-siap. Simak baik-baik. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Kalau kita main di offline, kalau ada 20 orang, 50 orang, begitu kita bilang malam, masih ada yang tepuk. Nah, ketika masih ada yang, disitulah suasana kaya. Mereka menghibur sendiri. Salah-salah kita tidak menghibur, mereka bisa dengan sendirinya. Nah, itu adalah kekuatan ice breaking yang melibatkan peserta dan mereka yang menghibur sendiri. Itu kuncinya. Jadi bagaimana kita memberikan permainan yang melibatkan peserta, sehingga mereka yang memecahkan suasana itu sendiri, sehingga terkesan. Oke, mungkin itu saya Coach Andi. Persis itu Coach ya. Jadi kalau kita belum yakin bahwasannya itu bakalan lucu atau belum menguasai materi, jangan dulu, ya kan? Lalu yang kedua, kalau bisa lebih banyak melibatkan audiens ya dalam ice breaking. Wah, luar biasa. Ini kami ilmu baru banget. Misal mengajak audiens untuk saling berhadapan saja. Minta mereka salaman, saling membayangkan mereka masing-masing, lihat betapa lucunya, saling mereka salaman dan berhadapan, itu aja mereka udah ketawa sendiri. Nah, ini bagaimana teknik kita tanpa perlu skill yang hebat, hanya meminta mereka melakukan itu saja, itu sudah pecah dengan sendirinya. Jadi, lakukan sesimpel mungkin saja. Iya. Baik. Tidak harus dengan teknik-teknik yang rumit atau ribet ya Coach ya. Ada juga cara-cara sederhana tapi membuat suasana
pecah ya, pecah luar biasa. Betul. Ini luar biasa banget, ilmunya keren banget bagi saya. Teman-teman, kira-kira ada lagi yang ingin berdiskusi dengan kita tentang ice breaking tentunya, tentang digital atau tentang hal-hal lain seputar dunia trainer dan sebagainya. Ini bersama Coach Ferdi, luar biasa. Juga punya certified public speaking, wah, dari IPSA, ini luar biasa. Dari Bang Ade juga banyak sekali berkumpul, wow, dan itu perguruan semua ternyata. Dari IPSA semua juga ya, luar biasa sekali. Ya, untuk yang lain silakan, bagi Anda yang ingin bertanya ya, atau Anda ingin diskusi seputar tentang topik hari ini, silakan ya. Coach, saya mau tanya ini, Coach. Siapa tahu kan ada teman-teman yang sedang mendengar ini pengen gitu belajar ice breaking gitu kan, latihan ice breaking atau sebagainya, cuman malu mungkin akhirnya. Kalau kira-kira ingin belajar dengan Coach Ferdi ini, gimana caranya, Coach? Ya, nanti kalau misalnya teman-teman ingin belajar ya, nanti teman-teman bisa DM atau follow Instagram saya Ferdi Kawi ya. Nanti mungkin teman-teman kalau mau privat atau misalnya ikut kelas, nanti saya akan infokan lebih lanjut ya. Jadi teman-teman boleh follow Instagram saya atau nanti teman-teman boleh WA saya. Boleh saya bantu ketik nomornya, Coach, di sini ya. Oke. Jadi teman-teman boleh ya. Mungkin kalau mau privat atau misalnya ikut seminar yang betul. Oke. Silakan. Pertanyaan lagi, Coach? Ada pertanyaan, Coach, dari mana nih? Fertia Agus. Mbak Fertia, dia bertanya, Coach, gimana caranya ice breaking tapi tempatnya terbatas? Sempit mungkin ya, Coach, karena tempatnya sempit. Gimana caranya, Coach? Silakan, Coach. Main sulap saja, kalau tidak main teka-teki. Jadi mereka nggak gerak, kita yang gerak sendiri, mereka tinggal nonton, sehingga tidak menciptakan permainan yang lari-lari atau memakan tempat. Jadi biar mereka duduk, biar kita tapi terhibur. Jadi Anda bisa main sulap, atau misalnya Anda bisa memberikan teka-teki yang seru. Gitu. Untuk bagus dari Ferdi. Ya. Tanya jangan lupa, nanti DM saya untuk dapetin bonus ebook 70 ice breaking ya. Oke. Mantap sekali. Baik. Itu dia tadi Mbak Fertia ya. Teman-teman juga yang mau konsultasi dengan Coach Ferdi bisa dicatat nomor WhatsApp-nya ya. Atau nanti kalau kelupaan bisa di DM Coach Ferdi di Instagramnya Ferdi Kawi ya, Coach ya. Nah, luar biasa teman-teman. Malam ini masih sebentar, tapi sepertinya kita sudah diajak berselancar keliling dunia dengan Coach Ferdi, luar biasa ilmunya. Untuk menguasai ice breaking, Coach, kira-kira butuh waktu berapa lama, Coach, untuk mempelajari ice breaking ini? Breaking ini kembali ke masing-masing individunya, keseriusan dan konsistennya dalam selalu praktek, dan praktek. Apakah dia setiap kesempatan, misalnya dari media sosial, dia mau berbagi, dia mau coba show, atau ketemu dengan dua orang, dia bermain sulap, atau misalnya dia ada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seru, ini adalah masalah jam terbang. Dan untuk berapa lamanya, tidak ada rumus yang pasti, semuanya tergantung kapasitas dan kompetensi yang dimiliki tersebut, serta pengalaman-pengalamannya dalam menyampaikan bahasa, kemudian dalam membawakannya, dan itu yang akan mempengaruhi cepat atau lambatnya seseorang menjadi ice breaker. Ya. Berarti semakin sering dicoba, ya, semakin sering dibawakan, maka akan semakin mahir. Begitu, Coach ya? Ya, jadi percuma aja ya, kita punya banyak materi ice breaking, kita tahu banyak materinya, tapi kita nggak pernah praktekin itu. Ya, Coach, jadi bakalan sia-sia ya. Nah, ini ada Mas Agus nih, Coach. Kalau untuk anak-anak yang
dalam satu ruangan ada 40 orang. Apa ice breaking yang tepat? Nah, kadang-kadang anak Suaranya hilang, Coach Ade? Suara Coach Ade hilang? Suaranya hilang? Suaranya hilang? Suara saya terdengar? oh, nah, dengar Coach? Oke. Bah, Itu Agustina boleh diketik anaknya kelas berapa? Anak-anaknya ya. kelas boleh diketik? Boleh dibantu? Ya. Agustina boleh diketik anak-anaknya kelas berapa? Jadi saya ada gambaran. Berapa ya, betul. Oh, berbeda Coach ya, antara dia rentang umur berapa ke berapa deh Coach perbedaannya? Ya. Jadi kalau misalnya beda usia, tentu beda permainan, ya. Kalau usianya masih kecil, seperti SD dan SMP, oke. Kalau SD dan SMP, ya, itu permainan kita harus yang muda-muda dan simple-simple. Karena dia belum terlalu banyak bahasa. Oh, SD dan SMP gabung dalam satu kelas, oke. 40 orang, oke. Good. Ya, bukan SD SMP. Sekarang, kalau dia SD dan SMP, ya, SD-nya mudah-mudahan itu kelas 4 ke atas, ya, karena kalau 4 ke atas ngikutin SMP itu masih enak. Tapi kalau kelas 4 ke bawah, 1, 2, 3 gabung dengan SMP, mau tidak mau, Anda akan kesulitan. Games-nya terlalu berat, kelas 1-nya nggak nyambung. Games Anda terlalu mudah, yang SMP-nya kurang nyaman, dan ini butuh kecerdasan, ya. Anggap saya ambil kasus ini 456 B gabung di satu. Anda bisa memainkan permainan sulap kepada mereka untuk menarik perhatiannya sehingga mereka tidak ngobrol sendiri, ya. Misal, ya. Oke, dan ya, saya akan menceritakan sesuatu. Oke, begini ya. Kalau untuk yang SMP bisa memainkan sulap untuk sulap yang langsung dalam tanda kutip Anda perlu investasi beberapa alat sulap juga sehingga bisa menimbulkan ketertarikan, ya. Oke. Ini. Oke. Ya. Misal Anda memainkan, ya. Ini enggak. Wah. Wah. Ya, Anda mengoleksi benda-benda sulap yang ini menjadikan Anda mudah untuk mengontrol mereka. Jadi begitu mereka lagi bosan atau apa, sulap ini paling cepat. Jadi kalau misalnya dia anak kecil SMP ataupun bahkan SD sekalipun kelas 1, 2, 3, dia melihat kipas yang patah, ya, jadi kemudian tiba-tiba jadi ya. Oke, jadi ini bisa Anda coba, ya. Jadi saran saya, Anda boleh beli alat sulap, ya. Nanti Anda boleh ketik ke saya bantu referensikan supaya Anda bisa mendapatkan alat sulap, koleksi, bisa Anda mainkan untuk membuat kelas Anda menjadi lebih hidup dengan tempat yang sangat terbatas dan gabungan dari SMP dan SD. Ya, mungkin itu saja, Coach. Oke. Wah, luar biasa ya. Ternyata kita juga harus memperhatikan ya
siapa audiens kita gitu. Jadi ada part-part tertentu lah ya untuk kalangan-kalangan yang cocok gitu coach ya. Betul. Nah, udah 1 jam. Kira-kira teman-teman masih ada lagi yang ingin berdiskusi? Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ayo teman-teman semuanya. Oke. Ini tambahan untuk Dina ya. Dari kipas ini bukan Anda hanya memainkan seolah-olah kipasnya nyambung tiba-tiba terpisah. Tapi Anda mampu menyusun sebuah cerita dan Anda mampu memberikan sebuah meaning di dalam kipas tersebut. Contoh, misal adik-adik yang kita ketahui, kalau orang ya itu adalah orang yang walau dia mendapat hinaan, disepelekan, kecilkan, diatur bagaimana mereka mencoba berusaha mampu mencapai kesuksesannya. Jadi ini bisa ilustrasi. Jadi bagaimana kita mampu menyusun makna. Jadi bukan hanya masalah kipasnya nyambung, patah-patah, muncul lagi, tapi bagaimana Anda memberikan meaning. Gitu, Coach. Iya. Wah, Coach Ferdi. Luar biasa nih, mantap. Iya, banyak banget teman-teman malam ini. Ada Abang motivator top juga, lalu Abang Putra Siagian, ada Widi Error ya, pesulap yang sakti juga. Wah, mantap-mantap nih. Coach yang di dalam. Mantap, ada Mas Hingga, ada Mas Hari. Wah, luar biasa. Coach, sejauh ini aktivitas gimana? Di Palembang aja atau keliling-keliling juga biasanya kalau kondisinya normal? Kalau normal juga keliling-keliling juga, bawain training ataupun outbound keluar kota juga. Ya. Siap deh, kita tunggu nanti di Medan, insyaallah. Thank you banget nih Coach Ade Kurniawan ya, udah membuka biasa, didesain dengan yang luar biasa ya. Saya banyak belajar dari Coach Ade, masih muda tapi udah benar-benar top. Bisnis juga udah jalan, bosnya jalan-jalan. Nah, ini yang paling enak. Bisnis jalan, bosnya jalan-jalan ya. Wow, mantap nih. Ya, seorang life and business coach ya. Kalau Anda butuh untuk konsultasi bisnis atau misalnya Anda ingin di coaching di masa pandemi ini lagi stres, boleh belajar sama ya. Baik, Coach. Nah, saya ada yang menarik ini, Coach. Ini di luar dari diskusi kita hari ini tentang digital coaching. Kalau di Medan, Coach, banyak sekali anak muda yang dia tidak peduli dengan soft skill yang seperti yang saat ini kita geluti, tentang public speaking, tentang ice breaking, tentang bagaimana bisnis dan sebagainya. Mereka cenderung lebih memilih untuk menjadi seorang siswa atau mahasiswa yang setelah tamat yang bekerja, gitu kan. Mereka nggak tertarik lah dengan hal-hal public speaking atau digital marketing dan sebagainya, gitu kan. Kira-kira kalau di daerah lain itu seperti apa, Coach, pemudanya? Lalu untuk meningkatkan daya ingin anak muda supaya mau mempelajari hal itu, kira-kira Coach Ferdi punya pengalaman nggak untuk meningkatkan itu? Oke, thank you Coach Ade. Pertanyaan yang sangat menarik dan ini adalah dilema bagi para motivator maupun trainer ya, serta bagi yang bergerak di bidang bisnis pengembangan SDM ya. Tentunya menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana mampu menumbuhkan semangat untuk mau belajar tentang pentingnya soft skill ya. Dan wajar sekali untuk anak-anak mungkin yang milenial atau misalnya yang baru tamat atau kuncinya yang satu sih. Selama mereka merasa butuh, kalau mereka belum merasa butuh, mereka nggak akan cari. Terkadang kalau mereka sudah merasa butuh,
baru mereka mau cari. Tinggal pertanyaannya, mereka mau pilih yang mana? Mau tuh kesempatannya ada, tapi mereka nggak salah, sehingga kesempatan ini layak, atau mereka menyiapkan diri dari sekarang, ketika kesempatan ini datang, mereka siap. Kadang yang ingin ditawarkan pimpinan, jadi manajer, pertanyaannya, kapasitas Anda sudah public speaking mempengaruhi orang, kasih orang, Anda belum. Sehingga kalau ketika jabatan ini ada, Anda belum ada, ya lewat. Jabatan ini kepada orang yang kompeten. Coach Ade. Tinggal bagaimana para diberikan tangan. Anda bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan pandangan bahwa ini adalah investasi yang mahal. Ibarat kita mau pergi, kamu boleh pilih mau jalan kaki, naik ojek, naik mobil, atau naik pesawat. Kira-kira kalau kita naik apa enaknya? Kemana, Coach? Ke Jakarta. Naik apa? Jalan kaki, motor, mobil, atau naik pesawat? Pesawat dong. Mahal. Nah, begitu training sama, mau naik pesawat sama. Kita mau sukses, kita ingin meningkatkan karir kita, meningkatkan income. Kita butuh apa seperti kita mau pesawat. Bagaimana dengan kita? Memang mahal, kita lebih cepat. Sama buat lebih cepat dari segi knowledge, pengetahuan, skill, ataupun kita selalu pompa dengan semangat. Dan tentunya ini sangat bagaimana kita mulai open mind, menyadari pentingnya untuk investasi dalam seminar. Teman-teman, program-program di Coach Ade, baik mungkin pelatihan public speaking ataupun coaching, Anda boleh bertanya dan Anda boleh belajar banyak sama Coach Ade, ya. Kira-kira Coach Ade ada program apa dalam waktu dekat ini? Kita kalau masih selama pandemi sih kita masih program webinar, Coach, pelatihan-pelatihan online. Tapi kalau mudah-mudahan sesuai dengan prediksi pemerintah, kalau Juni dia sudah kondusif, kita akan adakan beberapa kelas trainer sih untuk pebisnis, public speaking juga untuk HR. HR kita akan transformasi ke HR nanti, NLP. Luar biasa. Nah, Anda boleh pantau terus IG-nya Coach Ade, ya. Jadi Anda boleh follow IG-nya Ade Kurniawan 26 garis-garis, ya. Anda boleh follow, Anda pelajari ada apa yang terdekat, dan saya yakin ketika Anda investasi, Anda akan mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal. Luar biasa. Coach, terima kasih banyak. Kira-kira teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau Coach Ferdi masih ada yang ingin disampaikan kira-kira? Oke. Sudah enggak ya, satu jam. Jadi kunci dari saya sesuai dengan tema kita hari ini, digital icebreaker, ya. Kuncinya adalah bagaimana ketika Anda ingin menjadi seorang digital icebreaker, Anda harus ingat 3K, yaitu yang pertama adalah kompeten. Jadi pastikan Anda benar-benar mempelajari ice breaking ini. Anda baca dari Google, nonton YouTube, Anda tingkatkan kompeten. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Setiap hari Anda berlatih, dan berlatih, sehingga Anda menjadi terampil. Kemudian yang terakhir adalah komitmen. Jadi bukan hanya dari video ini saja Anda dengar, oh gini, kemudian besok tidak menjalankan. Tapi bagaimana Anda mengkomitmenkan bahwa Anda pun pasti bisa menjadi icebreaker, ataupun pengajar, ataupun trainer yang handal dan profesional. Jadi Anda mampu menerapkan 3K, kompeten, konsisten, dan komitmen. Thank you. Wah,
luar biasa Coach Ferdi. Ya, ada 3 pesan tadi ya. Konsisten, kompeten, dan komitmen ya. 3K ini mudah-mudahan bisa menjadi 3 jurus ya, kunci teman-teman semuanya agar bisa sukses dalam bisnis digital. Terima kasih Coach Ferdi, malam ini luar biasa sekali. Saya dapat insight yang sangat banyak sekali malam hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa berdiskusi. Bahkan kalau bisa, kita bisa dalam satu training yang sama bercerita tentang latar belakang kita masing-masing, mungkin di Medan atau di Palembang atau di kota lain, ya kan? Ya mudah-mudahan Tuhan masih mengizinkan kita untuk bertemu. Mudah-mudahan juga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa melaksanakan aktivitas normal seperti biasanya. Coach Ferdi, mungkin itu aja Coach. Terima kasih banyak malam ini. Teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menyaksikan live kita. Mudah-mudahan apa yang kita sharing malam ini cukup bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bersama saya Adi Kurniawan dan Coach Ferdi Kawi. Terima kasih, selamat malam. Salam. Thank you. Thank you, Coach. Thank you. Bye.